Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semua yang sedang mendengarkan atau sedang menyimak video ini ya. Semoga selalu sehat dan berbahagia tentunya. Saya udah lama banget nih nggak update seputar dunia Kokopit sama Kokofiber, karena memang ada beberapa hal teman-teman yang membuat saya itu kayak seperti agak kurang enak untuk membahas ini. Jadi salah satunya itu adalah saya sudah tidak bermain sendiri di sini. Jadi saya ada beberapa teman-teman gitu, ada beberapa partner yang baru bergabung. Yang pertama itu, dan yang keduanya, kalau dulu kan mesinnya ini mesin boleh rakit kita sendiri. Kalau sekarang saya sudah bekerja sama dengan pabrik. Nah, pabriknya itu ada plus minusnya sih. Plusnya itu hasil produksinya itu sudah ditampung, bahkan dengan harga yang ya alhamdulillah sih, kalau menurut saya sih sangat baik lah ya gitu ya. Harganya tuh cukup baik, bahkan produk yang tadinya saya belum tahu gitu, saya udah tahu, tapi ternyata nilai jualnya itu malah dia lebih tinggi dibandingkan Kokofiber dan Kokopit gitu. Jadi yang lebih tingginya itu di sini itu dia mau membayar sebuah turunan dari serabut kelapanya itu bernama Koko Bristol. Jadi bagian paling luar yang paling coklat tuh itu Koko Bristol tuh namanya itu teman-teman. Mereka bisa membelinya itu sampai di harga Rp14.000. Mantep kan ya. Oke, langsung aja kita coba kembali share ya video tentang potensi pengolahan limbah serabut kelapa ini, yang mana teman-teman bisa menjalankan usaha ini dari desa tentunya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini di sini saya coba ibaratnya sedikit membahas tentang fakta bahwa Indonesia itu adalah salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia loh. Bayangkan, tapi ada satu bagian dari kelapa yang selama ini sering diabaikan, yaitu serabut kelapanya. Bertonton limbah serabut kelapa itu hanya berakhir di tempat sampah atau dibakar. Padahal limbah ini menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa besar. Luar biasa. Bahkan coba teman-teman searching aja gitu, limbah serabut kelapa yang sudah dibuang itu berapa banyak gitu, jumlahnya banyak banget teman-teman. Nah, yang menjadi concern saya di sini adalah ada 4 faktor penentu yang bisa jadi ini faktor utama ya, tapi ini dari pengalaman saya. Mungkin kalau dari yang lain ya bisa jadi lebih bagus lagi gitu kan. Ini hanya sekedar dari saya lah, pengalaman saya. Jadi ada 4 faktor penentu keberhasilan usaha pengolahan limbah serabut kelapa ini, versi saya teman-teman. Yang pertama kita lanjut. Ini dulu nih. Saya kasih gambaran secara singkat mengenai estimasi biaya produksi dan keuntungan harian. Kenapa saya bikin harian? Karena setelah melewati usaha ini selama 2 tahun, ya trial error pasti ada ya saya alami. Jadi kita tim itu coba cari-cari formulasi terbaru, mencoba ya intinya sesuatu yang barulah agar ibaratnya lebih baik daripada yang kemarin. Kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi tuh nggak terjadi lagi di kemudian hari gitu. Makanya kita bikin sistem itu per hari. Oke, target produksi kita itu sekarang hanya 60-80 kg per hari, dengan jam kerja itu 8 jam kerja aja. Karena memang kita sudah ya fokus kembali kepada dunia nyata teman-teman gitu. Jadi ini hanya sampingan kita aja, dan seperti yang tadi saya bilang, kita sudah punya partner dari pabrik, jadi sudah ada yang ikut untuk mengawasi juga. Oke, target produksi kita 60-80 kg per hari dengan 8 jam kerja. Jadi bahan bakunya itu kita itu sekarang hitungnya itu per butir ya teman-teman ya, per butir. Per butirnya itu satu hari kita beli produknya itu 1920 butir. Ini kita sudah asumsikan ya, kurang lebih dikit-dikit lah. Ini kenapa kita sebut 1920 butir, karena kita asumsinya ukurannya satu truk yang mau yang ankle atau double ankle, yang ini yang biasanya mobil Mitsubishi Cold Diesel kayak gitu-gitu tuh, yang ukuran bak seperti itu. Mereka itu bisa masuk sampai 1920-an butir kelapa.
Oke, dengan 1920 butir kelapa atau satu truk itu bisa menghasilkan 60 sampai 80. Pernah kita 80 juga beberapa kali pernah. 60 sampai 80 kg Coco Bristol. Ini yang tadi saya bilang yang harganya 14.000 teman-teman. Kemudian bisa menghasilkan 250 kg Coco Peat dan 250 kg Coco Fiber. Jadi 500-an kilo, 550-an kilo lah total produksi bersihnya kita. Oke, langsung ke estimasi biaya produksi ya teman-teman ya. Nah, ini hitungan modalnya nih. Hitungan modal. Bahan bakunya itu kan tadi 1920 butir. Nah, kita belinya itu Rp200 per butir teman-teman. Makanya kalau dulu itu kan mohon maaf, bukannya berarti mereka yang salah atau kita yang salah gitu, tapi memang karena dulu namanya trial error ya. Jadi kalau kita bikinnya per kilo, waduh kacau juga teman-teman. Jadi ada kelapa yang ya nggak tahu sengaja atau nggak sengaja itu kelapa kok kayaknya ukurannya sama satu karung, tapi kok ini beratnya tuh beda-beda, ada yang sampai 2 kilo, ada yang sampai 5 kilo, ada yang 10 kilo. Jadi ada yang kena air, ada yang memang dia kerendam air, ada yang macem-macem gitu. Makanya nggak efektif perhitungan berdasarkan kiloan kalau bahan bakunya. Jadi kita per butir itu untuk sementara ini cukup efektif gitu. Oke, jadi bahan bakunya 1920 butir, kita kali 200 perak dengan catatan sampai di lokasi kita. Ya, 200 perak itu berarti total bahan bakunya, biaya bahan baku itu 384.000 per satu truk. Ada pertanyaan kan, "Woset bang, itu mana ada yang mau bang harga segitu?" Memang murah, tapi jangan lupa kalau ini adalah sampah. Nah, jadi triknya itu waktu itu kita akhirnya saya tuh coba mendatangi sebuah pangkalan mobil yang tadi tuh kalau diesel gitu. Mereka kan banyak yang pada ini juga, yang pada kalau lagi nunggu sewa kan ibaratnya diem gitu, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya saya nawarin ke mereka, "Bang, coba bang, mau nggak ada sampingan nih, ada job sampingan sambil nunggu sewa gitu kan." Jadi abang istilahnya abang jadi tempat untuk orang-orang nih ngumpulin kelapa ke abang, kayak gitu. Saya bilang kayak gitu, abang nggak perlu nyariin orangnya, saya yang nyariin orangnya nih, jadi ngirimnya ke abang, nanti abang tinggal antar ke saya. Pokoknya bang, sampai ke tempat saya itu 200 perak. Saya bilang seperti itu. Terserah tuh abang atur ke bawahnya berapa. Saya yang cariin kelapanya, bahan bakunya nanti saya tunjukin ke orang yang punya bahan baku itu untuk anternya ke tempat abang. Banyak bang terbang yang bawa karungan itu satu hari juga kekumpul, itu pagi-pagi tuh udah kekumpul satu truk begitu, karena mereka udah ngambilnya kan dari pagi satu hari mereka kumpulin, besoknya baru dikirim. Saya bilang gitu. Makanya mereka mikir, oh boleh juga deh gitu. Memang nggak langsung dapet teman-teman. Itu setelah beberapa hari, lama juga. Namanya usaha begitulah gitu. Saya pelan-pelan nyari orang yang mau gitu. Akhirnya ada yang mau. Gitu, ya udah boleh. Nah, itu mereka dengan harga dapat 384.000 nyampe ke saya, karena dari tempat pangkalan dia ke tempat saya itu ya bensin seliter juga nggak habis teman-teman gitu. Daripada dia nunggu kan, mereka dapat bersihnya kasarnya 100.000, lumayan untuk ibaratnya beli makan gitu kan. Mereka pasti mau gitu. Makanya dicoba aja dulu ya. Kalau misalnya memang tidak bisa, ya teman-teman coba berpikir sekreatif teman-teman lah. Ini adalah versi yang kita jalankan gitu ya teman-teman ya. Nah tadi baru sampai di hitungan. Oh iya, ini saya nggak baca. Nah ini kan bahan bakunya ya, kebaca ya teman-teman ya, itu bahan baku. Nah sekarang kita upah biaya produksi. Upah biaya produksinya kalau untuk di tempat saya dengan kapasitas target produksinya itu ini tadi 600 kilo, kemudian 250 kilo Coco Peat, 60 kilo Coco Bristol, 250 kilo Coco Peat, dan 250 kilo Coco Fiber. Itu dikerjakan oleh 5 orang yang mempunyai gaji 60.000.
Ini gimana sih? Oh, ini belum dihapus nih teman-teman, sorry, salah. Jadi saya itu sekitar 9 orang. Iya, yang di atasnya ini belum dihapus ya. Ini yang 60.000 per orang ini salah nih. Jadi 3 orang itu yang megang mesin utama. Jadi kita sekarang pakainya 3 mesin teman-teman, dan ini bukan mesin yang kita rakit kemarin, sudah nggak kita pakai tuh yang itu. Sekarang kita sudah pakai dari pabrik. Mesinnya itu dipegang oleh 3 orang. Nah, mereka itu punya upah harian itu 60.000 per hari. Gitu. Berarti untuk mereka yang 3 orang itu 180.000. Kemudian 4 orang ini mereka kerjanya fleksibel. Jadi ada yang kadang mereka rendam, terus ada yang jemur, ada yang ngangkat, ada yang bantu-bantu ngambilin sisa yang jatuh-jatuh dari mesin gitu kan ada kokopit yang jatuh, itu mereka ambilin, koko fiber dikumpulin. Itu serabutan tuh ada 4 orang, fleksibel tuh ada 4 orang gitu. Itu upahnya itu di 30.000 per 1 orang, berarti 120.000 untuk 4 orang ini. Kemudian ada 2 orang untuk packing. Ini pun fleksibel ya, karena mereka tuh nggak packing terus juga, karena kan kadang mereka bantuin juga yang 4 orang tadi lah intinya itu. Dan mereka itu digajinya pun sama 30.000. Tapi yang jelas kita ada 4 orang untuk rendam, jemur, angkat, sama 2 orang harus ada yang standby untuk packing. Terserah tuh mereka ganti-ganti sendiri orangnya. Jadi total untuk biaya operasional upahnya aja nih, hanya upahnya itu 360.000 rupiah gitu. Jadi udah dapet 2 poin nih. Pertama bahan baku 384 dan ini 360.000. Kemudian ada listrik. Nah, listrik ini memang kita juga belum tahu angka pastinya ya. Mungkin kalau salah mohon dikoreksi aja. Jadi kita pisah selama ini sih jalur listrik yang untuk ke mesin itu beda, karena satu mesin itu di 900 watt kalau nggak salah ya, 900 watt. Jadi 3 mesin itu membutuhkan watt sekitar 2.700, dan itu pure hanya untuk produksi aja. Jadi biasanya kita isi harian tuh, isi 100.000 dari mulai operasional kan mereka ngerjain tuh jam 9 tuh biasanya tuh. Tapi kita tuh masuk jam 8 teman-teman. Kita bilang masuk jam 8 karena mereka tuh perlu ibaratnya tuh ketika ibaratnya kayak mobil nih dipanasin dulu biar nggak mogok gitu, biar nggak ngeheng gitu kan. Jadi ketika mereka datang, mereka tuh nggak bakal langsung kerja, mereka ngobrol dulu, santai dulu, hahihi, ngopi segala macam, ngerokok gitu kan. Makanya kita bilang datang jam 8, masuknya jam 8. Jadi mereka tuh kadang datang setengah 8, jam 8 kurang tuh udah di lokasi. Mereka memang udah megang alat tapi masih santai-santai dan belum maksimal. Baru mulai maksimalnya itu baru mulai maksimalnya itu di jam 9 teman-teman. Makanya saran saya sih di jam 9, jam 8 bilangnya gitu. Mana nih tadi sampai mana ya? Oke nih. Nah, terus listriknya itu jadi kita isinya per hari kita isi per hari, karena buat ukuran kita nih. Sementara ini kita ngukurnya gitu aja dulu, ukuran 100.000 per hari. Itu kira-kira di hari Sabtu itu kita nggak ngisi teman-teman, dan itu nyampe tuh Senin lagi baru kita ngisi. Jadi kita nggak tahu angka pastinya listrik berapa, karena kan kita pakai token gitu ya, pakai pulsa. Jadi kita asumsikan bahwa 3.000 watt. Taruhlah tadi kan mesin doang kan 2.700, cuman ya terkadang ada yang mungkin nggak kelihatan dari kita sembari ngecas atau apa gitu ya. Taruhlah 3.000 watt itu kepake semua tuh di listrik, karena kan 3.200 ya. Itu 80.000 per hari gitu, karena 100.000 itu cukup kok satu hari, dan kadang di hari kelima tuh hari Sabtu kita nggak ngisi gitu teman-teman. Nah, kemudian ada karung yang harganya 2.000-an. Ini tentatif ya, beda-beda. Ini sekali lagi by experience kita itu 6 buah, jadi kurang lebih sekitar 12.000. Kemudian tali rafia ini sekitar 1/8 roll, itu 1 roll tapi dikurangin dikit lah gitu. Pokoknya ya taruhlah 1 roll lah gitu.
tali rapia ini 2.500, terus operasional 200.000 ini kita maksudkan untuk biaya yang tidak terduga gitu, kayak misalnya oli mesin. Jadi ini tiap hari harus kita keluarkan teman-teman 200.000 nih. Kalau kita selalu kumpulin 200.000 karena untuk oli mesin. Terus kalau amit-amit ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu, termasuk juga biaya perawatan gitu kan. Terus juga ya kita juga kadang pengen sekali-kali ngasih mereka ya minimal kopi kayak gitu-gitulah gitu kan, sarapan-sarapan, gorengan-gorengan kayak gitu biar nggak terlalu bete. Nah itu jadi total modal per hari itu ada di angka 1.038.500 teman-teman ya, dengan perhitungan seperti ini. Silakan dibaca lagi dan diulangin lagi aja. Kalau salah mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya. Ini adalah yang menariknya nih, hitungan keuntungan kotor dari target produksi yang tadi ya. Seperti yang tadi sama-sama saya sudah infokan bahwa target kita itu adalah, target produksinya itu adalah 60 kg Coco Bristol dikali 14.000 harga mereka nerima. Kita sudah MOU ya, sudah kontrak, mereka sudah menerima dengan harga 14.000. Itu berarti dikali 60 kg kita dapat 840.000. Kemudian 250 kg kokopit hasilnya itu dikali 1.500. Ini kecil banget memang kokopit sama Coco Fiber. Kita terus terang jual ke yang lain juga karena MOU-nya itu hanya Coco Bristol. Yang dua produk ini, Kokopit sama Coco Fiber, mereka itu bebas mau jual ke mereka boleh, kita mau jual secara mandiri pun boleh. Tapi kalau misalnya udah kebanyakan nih, kita nampung udah kebanyakan dan penjualan pribadi kita belum laku-laku, ya daripada kelamaan nih kita jual ke dia aja gitu. Itu 1.500 mereka itu. Mereka nampung Kokopit sama Coco Fiber harganya sama. Jadi dengan 250 kilo kokopit dan Coco Fiber itu kurang lebih sekitar 375 ribuan teman-teman masing-masing gitu. Jadi total pendapatan per harinya jika digabungkan itu sekitar 1.590.000. Nah jadi keuntungan hariannya itu setelah tadi kan modalnya kan segini nih ya, modalnya kan 1.038.500, terus total pendapatannya itu 1.590.000 ya kan. Jadi keuntungan hariannya itu 552.500 untuk kita sebagai pemilik usaha tersebut. Nah kalau dikali per bulan dengan asumsi jam kerjanya itu 26 hari, berarti sekitar 14 jutaan yang masuk ke rekening kita itu, yang masuk ke perusahaan gitu kan. Kemudian keuntungan per tahunnya itu sekitar 172.380.000. Worth it gak? Nanti sabar, saya bakal ceritakan dulu. Saya nggak mau cerita yang manisnya karena 2 tahun itu adalah pengalaman yang nanti saya ceritain teman-teman. Nggak gampang, ini itu nggak mudah, ini nggak gampang, dan perlu teman-teman tahu bahwa tadi saya sempat singgung bahwa kita sekarang sudah bermitra dengan sebuah perusahaan, sebuah pabrik. Sisi positifnya adalah kita diterima barangnya, jadi kita nggak bingung lagi untuk jual kemana nih barangnya gitu kan. Dan kita sudah punya mesin yang mempunyai standar keselamatan, yang mempunyai standar hasil produksi, jadi kita nggak bingung lagi gitu, kayak kerusakan apa segala macam kita udah nggak bingung. Tapi berarti kan ada something nih. Kenapa ketika kemarin kita mandiri terus kita beralih ke pabrikan, ya ada something. Itu prosesnya itu memang adalah gitu ya, istilahnya perdebatan, terus juga mungkin ketidaksepahaman dalam menjalaninya, baik sesama owner, ya emang bagusnya sih sendiri ya, tapi karena saya memang modalnya terbatas dan cuman berasal dari coba-coba tadinya gitu kan, jadi kita bareng-bareng joinan. Jadi akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan sebuah perusahaan. Positifnya sih yang tadi lah gitu, enak, kita udah ada yang nampung itu. Terus kita lanjut dulu deh. Nah yang tadi saya bilang itu kan
ini nggak apa namanya worth it gak ya? Kalau ngeliat angkanya sih wah gede banget gitu kan, mantep banget itu, enak lah segitu, lumayan bang. Cuman sebentar, ada beberapa poin yang harus kalian penuhi di sini. Yang pertama nih, faktor utama nih, kalian harus memastikan kepastian bahan bakunya itu tersedia teman-teman. Ini nggak bisa dianggap remeh. Memang sih saya pun sendiri awalnya mengira banyak, memang banyak di kampung ya terutama ya. Itu saya pikir satu hari satu truk itu pasti ada lah, karena di setiap pasar itu ada yang jualan apa tuh namanya kelapa parut santan, itu pasti ada. Dan kelapa parut santan itu kan ya ada kelapa cangkang ya kan, itu yang serabutnya itu kan, itu di mana itu ininya itu kan, nggak mungkin lah dia dari kelapanya itu cuman ada langsung apa kelapa santannya gitu kan, gitu pasti ada gitu. Cuman memang kan salah satunya adalah siapa nih orang yang mau untuk menjual ke kita, itu harus dipikirkan. Terus juga tadi kayak angkutan umumnya, siapa yang mau untuk membawa ke tempat kita. Kalau sekarang kan alhamdulillah kita sudah dapat nih orang yang mau ini ya, mau nganter sampai ke lokasi kita 200.000. Tadinya kan saya mainnya per pick up tuh. Waduh banyak dramanya teman-teman pick up itu. Iya, bukannya saya ngejelekin yang pick up ya, tapi maksudnya semakin dibikin bertahap apa berkali-kali itu semakin ada aja gitu resiko-resiko kecil yang mengurangi, yang membuat timbul potensi kerugian kita bertambah gitu. Kerugian bertambah itu makin besar. Kalau yang ibaratnya yang truk itu potensi kerugiannya 1, karena pick up itu untuk mencapai kuantiti si truk itu harus 4 kali ngirim, kasarnya berarti pick up itu 4 kerugiannya, kasarnya gitu kurang lebih lah, analoginya kayak gitulah. Jadi makanya harus dipikirkan faktor kepastian bahan baku. Bahan baku memang banyak, tapi pastikan kalau itu bakal tersedia sampai di tempat teman-teman itu tidak membuat rugi teman-teman. Harganya itu masuk akal, terjangkau gitu. Kalau teman-teman mau nyari sendiri, oke, bisa memang nyari sendiri, tapi kalian harus pastikan juga bahwa kalau pengen jangka panjang nggak bisa buat mindsetnya atau jam kerjanya kayak gitu, nggak bakal kekejar. Yang ada malah sakit, malah bosen, malah suntuk, jenuh, akhirnya nggak jalan lama gitu usahanya gitu. Jadi harus dipikirkan jangka panjang. Salah satunya harus membuat sistem. Salah satunya itu ya cari mobil kayak tadi itu yang kita jalanin. Kita pun belum tahu nih bakal berlangsung lama sistem seperti ini, karena yang udah aja ya buktinya ternyata error, kita coba lagi, error, coba lagi gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah efektif, sudah 1 tahun berjalan ini udah efektif sekali kayak gitu. Oke, usahakan buat sistem bahan baku yang Anda bayar sampai lokasi. Iya betul, jadi usahakan sistem pembayarannya itu udah sampai di lokasi teman-teman gitu. Gimana caranya deh teman-teman ini buat, atau mungkin bang kalau enggak harganya dibikin 100 perak per butir, tapi saya ambil, ya terserah, karena saya punya mobil pick up sendiri, ya terserah, pokoknya asal masih masuk sih ya terserah aja gitu. Ini kan teman-teman juga dihitung aja dari masing-masing lokasi kan pasti beda-beda. Kayak tadi kan biaya produksinya kan tadi sampai 1 jutaan tuh ya. Salah satunya mungkin yang bengkak adalah karyawan. Mungkin teman-teman bisa bilang, bang saya ini patungan sama teman-teman yang ngerjain kita juga nih pemilik. Wah itu lebih bagus, jadi keuntungannya bisa dimakan bersama gitu kan. Jadi silakan dikreasikan berdasarkan kebutuhan teman-teman sendiri gitu. Terus nah ini ketentuannya nih teman-teman ya, ini ketentuannya nih, panjangnya itu usahakan yang 20 cm. Jadi jangan sampai kurang dari telapak tangan orang dewasa. Kan ada tuh kelapa yang pendek, yang kecil, itu jangan sampai tuh ujung sejengkal kita, sejengkal orang dewasa itu itu kena. Bahkan di bawah itu kita nyentuh dari ujung pangkal sampai ujung bawahnya itu kena. Jangan sampai, harus lebih sekitar 3 jari, itu sekitar 20 cm tuh. Nanti teman-teman ukur lah kalau misalnya belum terlalu bisa ini. Karena kalau teman-teman mau bergabung sama sebuah perusahaan atau jual ekspor ya,
atau menjual ke perusahaan, bukan yang jual kayak di Shopee gitu. Itu panjangnya minimal 20 cm teman-teman gitu. Terus ketebalannya itu 3 jari. Ada yang bisa lebih, ada yang tebal gitu kan, kulit kelapanya tuh yang tebel banget ada. Nah itu biasanya dibagi dua biar kerja si mesin itu nggak berat. Karena repot juga kalau mesin yang trouble itu, kendalanya itu bukan cuman di mesin tapi keselamatan juga, karena kan tuh paku teman-teman, bahaya jadinya. Nah ini harga sampai lokasi 200 per butir gitu. Ini sekali lagi silakan teman-teman bereksperimen. Oke, faktor kedua, SDM yang tepat. Ini faktor penentu juga teman-teman. Kita gonta-ganti orang udah berapa kali, udah macam-macam. Jadi menjalankan usaha ini nggak seindah, nggak semudah yang hanya berdasarkan teori teman-teman. Nggak gampang memang. Jadi faktor operator itu sangat-sangat mendukung. Jadi ada yang cuman kerjanya ngobrol, bercanda, itu bahaya banget kan, bercanda di dalam lokasi yang bersinggungan langsung dengan mesin-mesin yang itu kan ada ini kan, ada apa namanya, mesin pemotong itu kan benda tajam gitu kan, jadi bahaya gitu kalau bercanda di situ, nggak fokus di situ, atau sembari main handphone gitu kan, nggak fokus lah gitu. Terus yang mungkin dia males-malesan, pelan-pelan ngerjain, ya pelan-pelan sih oke lah ya, hati-hati, tapi tetap karena 60 kilo itu nggak yang berat-berat, nggak yang cepet-cepet gitu kok, santai kok. Kita udah, makanya kita turunin tuh dari target kita 1 ton per hari total itu jadi cuman sekitar 500-an kilo kan, 550 kilo tadi, setengahnya itu kita turunin. Nah makanya nggak terlalu yang cepet-cepet banget gitu. Jadi pastikan kalian mempunyai SDM yang sudah sesuai untuk menunjang usaha ini teman-teman, karena memang operator produksi itu adalah bagian penting dalam kesuksesan di bisnis ini. Bayangkan kamu sudah punya akses bahan baku yang sesuai dengan target produksi, tapi operatornya kurang terampil, kurang cekatan, kurang giat, kurang fighter, ya tentu tidak akan pernah capai target kapasitas produksi tersebut. Oke, nah ini tadi upah biaya produksinya ya. 3 orang mesin itu 60.000, jadi sekitar 180.000. Kemudian 4 orang untuk rendam, jemur dan angkat-angkat itu 30.000 satu orangnya, berarti sekitar 120.000. 2 orang yang pegang packing itu 30.000, berarti 60.000. Total perharinya untuk operator itu 360.000 rupiah teman-teman. Oke, upah karyawan, oh iya ini betul nih, ada note-nya nih saya buat. Upah karyawan tergantung wilayah masing-masing, jadi ya bisa jadi lebih mahal. Teman-teman bilang, bang mana ada yang mau segitu, ya bisa jadi gitu kan. Atau wah di tempat saya nggak segitu kok, bisa lebih murah. Wah, Anda beruntung gitu. Kasih tahu tempat Anda biar saya buka di sana. Oke, yang ketiga nih, mesin produksi. Oh, mesinnya teman-teman. Jadi salah satu faktornya itu yang nomor 3-nya adalah mesin. Jadi teman-teman juga kalau yang mengikuti konten ini kan kita pernah bikin mesin itu 2 kali ya. Boleh rakit kita sendiri tuh dari yang model macam-macam lah gitu. Jadi kalau misalnya memang menurut teman-teman itu sudah sangat potensi, terutama dari segi bahan baku ya, paling utama sih dari segi bahan baku. Kemudian teman-teman sudah bisa memastikan bahwa bahan baku ini bisa masuk sampai ke lokasi teman-teman dengan harga yang sesuai, artinya bisa menunjang omset teman-teman, jangan sampai rugi, ngapain juga gitu kan. Memang kita kerja bakti gitu ya, nggak apa-apa, dijalanin aja, sok aja mangga. Kalaupun nanti mau mencoba ke arah yang profesional dengan cara bergabung dengan sebuah perusahaan, boleh. Jadi rencana saya gini, kalau nanti video ini mencapai 1000 like seperti yang kemarin, sorry teman-teman, bukannya saya ini ya, karena terus terang saya harus izin dulu sama teman-teman, sama partner saya juga harus izin dulu sama pabrik gitu, karena memang bukan saya sendiri. Tapi kalau misalnya ternyata responnya luar biasa nih, nanti setelah video ini akan saya share pabriknya seperti apa, termasuk kapasitas produksi saya yang sekarang yang terbaru gitu teman-teman.
ya. Jadi sabar, saya lihat juga nih ininya nih responnya teman-teman nih, masih tertarik nggak? Jangan-jangan itu mah yang orang lama doang. Kalau masih pada tertarik, bolehlah dibantu like videonya, di subscribe. Waduh, mau jadi YouTuber juga kita ini. Bercanda ya teman-teman ya. Ini kok nggak bisa Oh, dikunci tadi layarnya. Faktor ini harusnya faktor keempat nih, belum dihapus. Satu slide lagi ya teman-teman ya. Tadi ini mesin produksi sudah. Nah, ini faktor keempatnya nih yang harus teman-teman perhatikan, apalagi kalau teman-teman mau ikut gabung ke PT yang tadi saya bilang. Jadi harus teman-teman perhatikan adalah tempat usaha sama gudang penyimpanan. Itu wajib. Karena kemarin kita asal naruh aja nih, kita naruhnya itu di sebuah rumah rumah yang katakanlah yang udah nggak kepake. Memang orangnya nih mau nyewainnya murah gitu, makanya kita udah seneng hati agak di dalam gitu kan, nggak kena keramaian orang gitu kan, nggak berisik. Tapi ternyata tapi ya kita pikirkan itu cuman buat kita ya, karena akses jalan itu nanjak teman-teman, terus nggak ada aspal, tanah lihat tanah gimana sih di kampung gitu ya. Jadi mobil sih bisa masuk, tapi kalau lagi hujan PR teman-teman. Sedangkan orang yang nganter kita waktu itu banyak pakai motor gitu kan, pakai motor. Jadi pada nggak bisa ngirim akhirnya gitu, karena kalau dari jalan raya ke atas ke tempat kita itu digotong-gotong bawa karung. Mereka ngarepin uang 10.000, 5.000, badannya encok. Makanya udah ntar aja bang, nunggu nggak becek, begitu alasannya. Akhirnya kita nggak produksi di hari tersebut. Jadi salah satu yang menentukan juga adalah lokasi tempat usahanya teman-teman ya. Dipastikan kalau bisa yang deket jalan lah gitu, jangan terlalu jauh. Kalau bisa pinggir jalan juga. Di pinggir jalan tuh kalau di kampung-kampung yang kayak di tempat saya sih, yang atau tempat teman-teman atau teman-teman carilah, ada mungkin rumah-rumah yang nggak kepakai atau orangnya udah pindah ke kota atau rumahnya udah mau rubuh gitu. Maksudnya bukan jangan mau rubuh juga, ntar bahaya juga, udah kosong lah gitu. Itu disewa lah gitu, murah paling di sana di tempat saya itu 500.000 itu udah dapet yang bagus teman-teman. 500.000 tuh satu rumah, halamannya gede, bisa naruh bahan baku 1 truk tuh aman, 3 truk juga aman, ada mobil tamu juga aman ya. Teman-teman cari aja lah yang sesuai gitu. Pokoknya ya nggak harus nyewa juga, nggak apa-apa, di pinggir jalan bikinin gubuk-gubukan gitu, yang penting ketutup. Nah ini tadi gudang nih, karena gini, ketika teman-teman sudah bergabung, ini kalau bergabung sama PT ya, karena kalau nggak bergabung sama PT sih dijual ke Shopee gitu nggak masalah, kadar air segala macam nggak masalah, cuman kan nanti teman-teman rugi di ongkir tuh, di beratnya tuh. Nah kalau gabung di PT itu salah satu penentuan kriteria lolos atau enggaknya itu adalah kadar air harus di bawah 20% teman-teman, maksimal 20% gitu, nggak boleh di atas itu. Kalau teman-teman kadar airnya 21, 22 itu nggak lolos, sayang kan. Jadi teman-teman harus jemur ulang lagi. Makanya pastikan ketika sudah selesai dijemur itu tempat penyimpanannya itu memang nggak kehujanan, nggak kebocoran gitu, harus ada di atas, ditutupin di atas gitu, jangan nempel di bawah karena kan di bawah lembab gitu teman-teman. Jadi selain tempatnya, harus gudangnya juga yang memang sudah sesuai dengan usaha teman-teman yang memang pengen mengarah lebih ke profesional. Ini sudah di slide terakhir. Oke teman-teman, ini juga sudah panjang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya tunggu responnya nih. Kalau memang responnya baik seperti video saya yang kemarin-kemarin, saya semangat banget nih. Jadi nanti saya bakal spill pabriknya. Kalau perlu nanti saya bikin videonya di pabriknya. Pabriknya ada di Jawa teman-teman, ada di Jawa. Dia itu, oh iya sama ini teman-teman, mereka itu kalau MOU
Enak teman-teman, selain harganya 14.000 1 kilo Koko Bristolnya tuh ya, itu mereka juga free ongkir. Jadi ongkirnya tuh ditanggung sama dia yang untuk Sumatera dan Jawa ya. Kalau di luar itu kena ongkir kalau nggak salah 50%, kalau nggak salah 50%. Jadi kalau yang masih di Pulau Jawa nih, dari Banten sampai mana itu? Bali ya. Ya itu dari Banten sama Bali kali. Tahu deh Jawa itu masuknya mana tuh ya. Pokoknya Pulau Jawa sampai Sumatera itu free ongkir. Jadi kalau teman-teman sudah punya stok, tinggal kontak, Pak saya udah punya stok nih. Dia stoknya 100 kilo pun diambil. Mantep kan, 100 kilo nih. Nah 100 kilo tapi dia menyesuaikan, oh yaudah ntar tanggal segini ya sekalian ada dari arah sana gitu. Jadi disesuaikan tanggalnya dan teman-teman gak kena ongkir. Jadi 14.000 itu teman-teman terima uang di tempat teman-teman tanpa ongkir. Luar biasa nggak? Oke, cukup sekian video saya, udah kepanjangan biar teman-teman menyimak dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di komentar ya, nanti saya jawab satu persatu insya Allah. Terima kasih atas ketersediaan waktunya yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dimudahkan segala hajatnya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.